sebagai penumpang sih setuju, dan memang karena Kemenhub itu adalah pemegang otoritasnya, jadi saya rasa sih selama aturannya itu memang masih bisa demi keselamatan penumpang, kami setuju saja gitu ya. Pemerintah kan mengatur kehidupan rakyatnya. Apabila itu demi kepentingan penumpang, masyarakat umumnya, saya kira tidak masalah. Kalau dari sisi kita sih, yang pertama paling kita juga pasti pemerintah memikirkan keamanan buat kita ya kan. Cuman di sisi lain kita sebagai penumpang kan juga ada tujuan-tujuan tertentu ya kan untuk perjalanan tersebut. Misalkan kita untuk bisnis atau transit segala macam, ya, jadi kan schedule kita jadi terganggu. Biar penerbangan di Indonesia itu biar terkoordinir, jadinya penerbangannya itu jadi penerbangan jadi nggak semrawut gitu. Ya baik, kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Budi pernah menjabat sebagai Dirjen juga waktu itu pada masa Bapak menjabat. Adakah modus-modus atau temuan juga hingga Pak Budi harus memecat beberapa bawahan karena terkait dengan masalah misalnya suap menyuap, permainan kotor seperti itu? Jadi sebenarnya bukan memecat, memindahkan. Memindahkan. Karena PNS nggak boleh dipecat kecuali karena kalau pidana. Nah, waktu itu laporan masyarakat banyak. Misalnya saja untuk hari-hari libur, hari-hari minggu, mereka bisa saja hanya telepon, kemudian minta flight approval diberikan. Karena mendesaknya waktu. Oleh karena itu, solusinya adalah membuat posko. Harus ada orang tiap hari, round the clock di situ, dan sehingga kalau ada yang mau butuh lewat telepon harus datang dan memperoleh langsung. Sekarang kan teknologi sudah maju. Kemungkinan ke depan itu harus pakai ICT, akan lebih bagus. Jadi informatics. Oke, berarti modus-modusnya adalah mereka salah satunya lewat telepon. Lewat telepon. Setelah telepon lalu transaksinya mereka akan transfer uangnya seperti itu. Tidak, justru yang dikhawatirkan itu dengan lembaga baru yang disebut dengan Indonesian Slot Coordinator ini, itu pendidikan harus diarahkan ke sana. Apakah ini menjadi mesin uang atau tidak? Karena kalau regulator nggak boleh mengeluarkan kwitansi tanda terima, tapi kalau ini bukan regulator, kan boleh. Nah, ini pernah dulu kejadian di moda yang lain ya, waktu saya Inspektur Jenderal, itu ketahuan modusnya mirip seperti ini. Apakah itu juga mirip gitu kan? Ini perlu ada investigasi. Kita nggak boleh seudon, tapi itu hasil investigasi. Tapi kalau yang namanya suap, Pak, itu kan tidak perlu tanda bukti juga sebenarnya. Bisa dilakukan di bawah meja lah, katakan seperti itu. Bisa saja itu. Tapi supaya ini kelihatan dari perusahaan itu ada tanda bukti, itu demikian. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa ini semua harusnya memang dimulai dari niat yang tulus ya dari semua pihak. Mari kita perbaiki bersama-sama. Meskipun juga sudah ada beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, mengganti beberapa orang di dalam Kementerian Perhubungan. Lalu juga sudah mulai mencabut rute-rute yang tidak berizin seperti itu. Termasuk juga kita lihat bagaimana juga Pak Ignatius juga kemarin langsung gitu ya mendatangi maskapai Air Asia seperti ini. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya bisa dibilang cukup serius tidak sih Pak? Karena dari orang yang bahas saja baru 11 orang yang dilihat. Dan juga seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada orang yang menjadi kepala di Dirjen Perhubungan ini sendiri, perhubungan udara. Jadi begini, jadi kita harus melihat ya bahwa ini juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen. Artinya dengan pembekuan penerbangan itu, pemerintah segera membuka diri agar penerbangan tersebut juga diajukan menjadi izin yang resmi, karena itu adalah bagian dari pelayanan pemerintah untuk memperhatikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa diabaikan. Dan kedua, bahwa ada kevakuman atau sekarang ini jabatan itu terjadi karena sebenarnya sejak April 2014 itu sudah kosong, itu ditunjuk PLT, jadi sudah cukup lama. Kemudian ada pemilu, Oktober baru ada kabinet baru. Ini dari sekarang kan baru 3 bulan, itu perlu waktu juga. Jadi ini suatu kebetulan yang saling terkait. Namun kembali lagi, perhatikan dulu masyarakat, diselesaikan dulu supaya izin-izin itu menjadi izin-izin yang valid, yang sah.
Jadi bukan lagi lewat IDSC, tapi betul izin dari pemerintah. Ini yang lebih penting. Baik, Pak Yusman, saya ingat Pak Yusman pernah mengatakan bahwa yang paling penting itu sebenarnya juga masalah dari hulu ke hilir, dari masalah perizinan juga, termasuk perizinan ini salah satu wadah ataupun celah gitu untuk bermain, Pak Yusman. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih Pak sebenarnya transparansi untuk perizinan sendiri? Kalau tadi dikatakan bisa lewat telepon minta izin misalnya rute seperti ini. Tapi sejauh ini Pak di Kementerian Perhubungan seperti apa transparansi tentang perizinan ini? Sebetulnya dulu waktu saya jadi menteri, kebetulan yang menjadi dirjennya tuh Pak Budi Mulyawan, Thomas Budi Mulyawan. Jadi beliau tuh yang lebih paham. Nah, tapi sebetulnya ada ide dulu dari Mas Budi begini, misalnya itu semua yang menyangkut izin antara regulator sama operator kan harus ada transparansi, accountability. Nah, untuk itu beliau waktu itu mengusulkan kepada saya adalah supaya misalnya katakan di SKU. Di SKU tuh kalau bisa jadi unit badan layanan umum. Jadi kalau ada badan layanan umum kan dengan ketentuan Kepres atau surat presiden kita bisa melahirkan PNBP. Jadi semua izin itu resmi, ada angka uangnya dan lain sebagainya, bisa keluar berapa, orang lebih tahu berapa dan sebagainya. Demikian juga yang disebut dengan izin slot dan kemudian izin rute ini. Jadi kalau bisa dia menjadi satu UPT atau unit pelayanan teknis dan semua ada PNBP. Dengan adanya transparansi dan accountability itu kita bisa ukur berapa yang masuk ke kas negara dan kemudian kita juga bisa ukur berapa lama suatu izin itu dan dengan demikian kita bisa memonitor, masyarakat bisa memonitor kalau terjadi misalnya hal-hal yang di luar ajas kepatutan dan kemudian di luar daripada ketentuan. Itu yang dulu waktu terakhir tahun saya kira 2009 ketika kita selesai membuat Undang-Undang Nomor 1 penerbangan itu yang disarankan dan direkomendasikan oleh Pak Dirjen atau Pak Budi Mulyawan. Yang bisa terwujud itu adalah sebetulnya pemisahan dari ATC. ATC itu kan dulu juga banyak sekali instansi yang terkait, terus kemudian kita pisah menjadi single provider, jadi perusahaan umum. Dulu juga sebetulnya rekomendasi dari Pak Budi Mulyawan itu menjadi sebetulnya tangan daripada regulators dalam hal ini adalah di bawah namanya Badan Layanan Umum. Cuman kita pada waktu itu menghadapi masalah karena itu sudah aset negara yang kita pisahkan, jadi karena itu menjadi Perum. Jadi saya kira kalau ingin dibenahi mungkin ada baiknya juga dipikirkan kembali rekomendasi yang pernah disampaikan oleh Pak Budi Mulyawan yang belum sempat saya laksanakan ketika sebagai Menteri tahun 2007-2009. Karena kita memang memandang bahwa bagaimanapun juga rute dan slot itu pasti sangat menentukan menjadi tumbuh berkembangnya maskapai penerbangan. Karena tugas dari, jangan dilupakan, tugas daripada Kementerian Perhubungan itu juga adalah salah satunya menjadi pembina maskapai penerbangan agar tumbuh dan berkembang menjadi engine of growth daripada pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Saya juga ingin tanya juga mengenai bagaimana pengawasannya. Tadi kan sudah ada seperti ini caranya, bagaimana perizinan. Tetapi pengawasannya seperti apa? Lalu juga kami punya informasi mengenai 7 masalah penerbangan. Nanti akan kami hadirkan pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.